Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada semua makhluknya secara umum, bahwa setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Perihalnya sama dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ar-Rahman ayat 26-27. Hanya Dia sendirilah yang hidup kekal dan tidak mati, sedangkan jin dan manusia semuanya mati, begitu pula para malaikat umumnya dan para malaikat pemangku arasy. Hanya Allah sematalah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa yang kekal abadi. Dengan demikian, berarti Allah yang Maha Akhir, sebagaimana Dia Maha Pertama, akhirnya Allah tidak ada kesudahannya dan permulaan Allah tidak ada awalnya. Ayat ini merupakan belasungkawa kepada semua manusia, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun di muka bumi ini melainkan pasti mati. Apabila masa telah habis dan nutfah yang telah ditakdirkan oleh Allah keberadaannya dari sulbi Adam telah habis, serta semua makhluk habis, maka Allah melakukan hari kiamat dan membalas semua makhluk sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing, yang besar, yang kecil, yang banyak, yang sedikit, serta yang tua dan yang muda, semuanya mendapat balasannya. Tiada seorang pun yang dianiaya barang sedikit pun dalam penerimaan pembalasannya. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Al-Uwaisi, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abu Ali Al-Hashimi, dari Ja'far ibnu Muhammad Ali ibnul Husain, dari ayahnya, dari Ali ibnu Abu Tholib radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat, dan belasungkawa berdatangan, maka datanglah kepada mereka seseorang yang mereka rasakan keberadaannya, tetapi mereka tidak dapat melihat wujudnya. Orang tersebut mengatakan, semoga keselamatan terlimpah kepada kalian, hai Ahlul Bait. Begitu pula rahmat Allah dan berkahnya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian. Sesungguhnya belasungkawa dari setiap musibah itu hanyalah kepada Allah, dan hanya kepadanya memohon ganti dari setiap yang telah binasa, dan hanya kepadanya meminta disusulkan dari setiap yang terlewatkan. Karena itu, hanya kepada Allah lah kalian percaya, dan hanya kepadanya lah kalian berharap, karena sesungguhnya orang yang tertimpa musibah itu ialah orang yang terhalang tidak mendapat pahala. Dan semoga keselamatan terlimpah kepada kalian, begitu pula rahmat Allah dan berkahnya. Ja'far ibnu Muhammad mengatakan, telah menceritakan kepadaku ayahku, bahwa Ali Abu Tholib berkata, tahukah kalian, siapakah orang ini? Ali mengatakan pula, dia adalah Al-Khidir alaihi salam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Artinya, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan selamat darinya serta dimasukkan ke dalam surga, berarti ia sangat beruntung. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah Al-Ansori, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tempat sebuah cemeti di dalam surga lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Bacalah oleh kalian jika kalian suka, yaitu firman-Nya, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguhlah ia telah beruntung. Ali Imran ayat 186. Hadis ini ditetapkan di dalam kitab Shahihain melalui jalur lain tanpa memakai tambahan ayat. Telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Hatim serta Ibnu Hibban di dalam kitab Shahihnya dan Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya tanpa memakai tambahan ini melalui hadis Muhammad ibnu Amr.
Telah diriwayatkan pula dengan memakai tambahan ini oleh Ibnu Murdawai melalui jalur yang lain. Untuk itu Ibnu Murdawai mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yahya, telah menceritakan kepada kami Humaid ibnu Masadah, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Ali, dari Abu Hazim, dari Sa'al ibnu Sa'd yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya tempat sebuah cemeti seseorang di antara kalian di dalam surga lebih baik daripada dunia ini dan semua yang ada di dalamnya. Sa'al ibnu Sa'd melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman-Nya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dalam pembahasan yang lalu sehubungan dengan firman-Nya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ali Imran ayat 102. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Waqi' Ibnul Jarrah di dalam kitab tafsirnya, dari Al-Amasi Ibnu Zaid Ibnu Wahab, dari Abdurrahman Ibnu Abdurrobil Kabah, dari Abdullah Ibnu Amr Ibnul As yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ia mati sedang ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah ia memberikan kepada orang-orang apa yang ia suka bila diberikan kepada dirinya sendiri. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Makna ayat ini mengecilkan perkara duniawi dan meremehkan urusannya. Bahwa masalah duniawi itu adalah masalah yang rendah, pasti lenyap, sedikit, dan pasti rusak. Seperti yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi. Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Al-A'la ayat 16-17. Dan apa saja yang diberikan kepada kalian, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya, sedangkan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Al-Qasas ayat 60. Dan dalam sebuah hadis disebutkan, demi Allah, tiadalah dunia ini dalam kehidupan di akhirat, melainkan sebagaimana seseorang di antara kalian mencelupkan jari telunjuknya ke dalam laut, maka hendaklah ia melihat apa yang didapat olehnya dari laut itu. Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ali Imran ayat 185. Bahwa kehidupan duniawi itu merupakan kesenangan yang akan ditinggalkan, tidak lama kemudian, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, pasti menyurut dan hilang dari pemiliknya. Karena itu, ambillah dari kehidupan ini sebagai sarana untuk taat kepada Allah, jika kalian mampu dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktu yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.